Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, pada kesempatan kali ini saya akan membahas masalah kekhasan atom karbon. Jadi ananda sekalian, kita masuk di bab pertama untuk kelas 11 mata pelajaran kimia. Jadi materi kita adalah kekhasan atom karbon. Jadi sebelum saya lanjut, terlebih dahulu Ananda silahkan menekan tombol subscribe yang ada pada channel saya, ya, ditekan loncengnya, kemudian diaktifkan pemberitahuannya supaya nanti Ananda bisa melihat video-video yang saya upload. Kemudian tekan like-nya. Ya, terima kasih. Jadi jangan lupa di subscribe. Jadi kita lanjut kekhasan atom karbon. Jadi kita akan mempelajari apa itu atom karbon, ya. Ya. Kekhasan atom karbon. Ya, jadi dalam tabel periodik, ya, di dalam tabel periodik itu atom karbon itu, ya, atom karbon itu ini, ya, atom karbon, ya. Nah, atom karbon dia berada pada periode kedua. Ini yang dinamakan periode ini, ya, periode. Ini satu baris, satu periode. Ini periode pertama, baris pertama. Periode kedua, baris kedua. Berarti C ini adalah lambang daripada karbon, unsur karbon, ya, yang akan kita bahas, ya. Berarti dia berada pada periode kedua, golongannya adalah golongan 4A. Nah, ada tertera, ya, di atas golongan 4A. Jadi ini tabel periodik, ya. Ya. Kekhasan atom karbon memiliki kecenderungan untuk menerima ataupun melepas elektron, ya. Jadi dia bisa kecenderungannya bisa menerima atau melepaskan elektronnya, baik untuk membentuk sebuah ikatan, ya. Mampu membentuk rantai karbon. Jadi C-nya itu dia mengikat dengan C yang lain, jadi membentuk sebuah rantai karbon yang panjang, ya. Ya. Dapat dibedakan berdasarkan jumlah atom C yang diikat. Jadi nanti ada sistem tata nama senyawa hidrokarbon nanti, ya. Jadi C-nya berapa nanti itu ada namanya, ya. Ya, ini jenis ikatannya, jenis-jenis ikatan. Ya, berdasarkan dari jenis ikatannya, senyawa karbon ini dibagi menjadi hidrokarbon jenuh, yaitu ikatan tunggal. Ini contohnya, ikatan tunggal. Nah, ikatan tunggal, ya. Ini C ini, ya. Ya. Dan hidrokarbon tak jenuh, ikatan rangkap. Nih, ada ikatan rangkapnya, ya. Ini rangkap 3, ini rangkap 2. Ini ikatannya, jenis ikatannya ini namanya ikatan kovalen semua, kovalen tunggal. Ini kovalen rangkap 2, rangkap 3, ya. Tuh. Ya, berdasarkan bentuk rantainya, jadi hidrokarbon itu dibagi atas hidrokarbon alifatik, ya, hidrokarbon alifatik, ya. Nih. Kemudian ada hidrokarbon siklik, ya. Nah, ini, ya. Jadi kalau yang alifatik ini dia terbuka, ya. Rantainya dia terbuka, ya. Ini kan antara ujung dan ujungnya ini dia tidak bersambung, ini juga, ya. Tidak ada sambungan. Kalau yang siklik ini dia tertutup, ya, dia tertutup, ya, siklik ini tertutup. Kemudian hidrokarbon siklik ini dibagi dua, ada yang alisiklik dan aromatik. Yang aromatik ini dia bedanya, dia di sini ada ikatan rangkap duanya, ya. Nah, ikatan rangkap duanya ada, ini, ya. Nah, ini dinamakan dia aromatik. Dia rantai karbonnya dia tertutup, ini juga tertutup. Cuman ini dia tunggal, ya, tunggal semua. Ikatannya dia tunggal. Ini ada salah satu, ada yang rangkap 2, maka yang dikatakan aromatik,
Ya. Ya. 4 jenis atom C berdasarkan jumlah atom C yang diikat. Jadi senyawa jenis atom C ini bisa dibagi berdasarkan jumlah atom C yang diikat. Ada yang dinamakan atom C primer, atom C sekunder, dan atom C tersier ya. Dan atom C kuartener. Ya. Atom C primer ya. Atom C primer ini hanya mengikat satu atom C lain. Ya. Contohnya adalah CH3 dan CH3 ya. Ya, terdapat dua atom C primer. Jadi dia berikatan dengan satu atom C yang lain ini. Dia berikatan dengan C ya. Contoh lainnya. Contoh lainnya CH3, CH2, CH3. Ya. Terdapat dua atom C primer. Mana atom C primernya di sini ya? CH3 dan CH3, karena C-nya ini mengikat C yang di sini, C-nya ini mengikat C yang di sini juga. Ya, berarti ada dua atom C primer. Ya, ini atom C sekunder ya. Atom C sekunder, atom C yang mengikat dua atom C lainnya. Yang tadi itu dia mengikat satu atom C yang lain. Ini atom C sekunder adalah atom C yang mengikat dua atom C lainnya. Contohnya adalah CH3 ya, CH2 dan CH3 ya. Dimana di sini atom sekundernya ini CH2 karena dia mengikat C yang di sini dan mengikat C yang di sebelah kanannya dan sebelah kirinya. Maka yang atom sekundernya adalah CH2. Nah, terdapat satu atom C sekunder ya. Nih, atom C sekunder. Nih. Contoh lainnya adalah CH3, CH2, CH2, CH3 ya. Ini terdapat dua atom sekunder, yaitu ini CH2, dia mengikat C dari sini dan mengikat C yang dari sini. Dan ini juga dia mengikat C dari sini dan mengikat C dari sini. Maka ini C sekunder ya. Ya, atom C tersier yaitu atom C yang mengikat tiga atom C lainnya. Atom C tersier adalah atom C yang mengikat tiga atom C lainnya. Ya, contohnya atom CH3, CH, CH3 dan CH3. Jadi atom tersiernya adalah CH. Jadi dia mengikat tiga. Mana yang diikat adalah atom C di sini, atom C di sini dan atom C di sini. Ya. Ya, terdapat satu atom tersier yaitu CH. Empat atom C kuartener ya, 4 C atom kuartener. Atom C yang mengikat 4 atom C yang lainnya ya. Contoh CH3, 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 CH3 ada C di tengahnya, dia mengikat C sini, C ini, C ini, C ini ya. Berarti dia mengikat 3. Terdapat satu atom C kuartener. Dia mengikat 3, 1, 2, 3, 4 ya. Ya. Kemudian bagaimana apabila dia berikatan dengan 2C-nya, 3C-nya ya. Jadi kita gambarkan misalkan C-nya ya 1, misalkan C-nya ada 2 ya. Ya. Kan masing-masing ada 4 tangannya ya. 4C-nya itu selalu ada 4 tangannya. Ya. Ya, begini modelnya. Jadi ini dia berikatan ya, atom C ini berikatan dengan atom C di sini sehingga dia membentuk sebuah ikatan. Jadi sini ada 2C ya. Di sini nanti ada H ya, cuman saya tidak tuliskan H-nya. Jadi di mana di sini yang termasuk atom C primer, ini diberikatan dengan satu atom C. Nih, ya dia ini C ini berikatan dengan ini C, berarti ini si C ini dia dikatakan sebagai atom C primer. Ya, dia berikatan dengan satu ya. Ya.
Bagaimana kalau saya gambar lagi C1 lagi? Jadi di sini karena ada 4 ikatannya, 4 tangannya, 1, 2, 3, 4 ya. Ada 4 berarti yang primer ini ada 2. Ini ya. Ini dan ini ya. Ya. Jadi atom C primernya ada 2 karena dia berikatan dengan C ini, dan C ini berikatan dengan C yang ini juga. Dia berikatan dengan satu elektron C, satu atom C yang di sini. Ya, jadi ada 2 ya, 2. Ya. Jadi kemudian bagaimana dengan sekunder? Sekunder itu dia berikatan dengan 2 atom C. Nah, yang sekunder ini dia cuma 1. Nah, ini tengah-tengah. Dia berikatan dengan mana? Dia berikatan dengan atom C yang ini dan berikatan dengan atom C ini dan berikatan dengan atom C yang sebelahnya. Jadi dia dikatakan sekunder karena dia mengikat 2 atom C. Ya, ini C1 dan C2-nya dia mengikat. Ya. Kemudian bagaimana kalau dia tersier? Tersier itu 3. Ya. Kita gambar lagi sini cabang ininya. Kita tuliskan C lagi karena C ada 4 tangannya. Kita hitung mulai dari sini 1, 2, 3, 4 ya. Jadi perlu diingat C itu selalu memiliki 4 tangan ya. Ya, jangan dilebihkan jadi 5, dia selalu 4 ya. 1, 2, 3, 4 ya. Mana atom C tersiernya? Ini yang di tengah ya. Nah, karena dia mengikat ini 1, C1-nya, ini C2-nya, ini C yang ketiga. Jadi dia mengikat 3 atom C, maka dikatakan dia atom C tersier ya. Ya. Bagaimana kalau dengan sekunder? Quaterner ya, quaterner. Ya. Quaterner itu dia mengikat 4 atom C. Nah, kita gambar lagi di sini C-nya ya. C ada 4 tangannya, 1 sudah, 2, 3, 4 ya. Ya, ini tetap di tengah ya, 4. Nah, karena dia mengikat atom C ini ada 4, 1 dia ikat. Itu atom C kedua, ini atom C ketiga yang diikat dan atom C keempat yang diikat. Ya. Ini dinamakan atom C quaterner karena dia mengikat 4 atom ya. Mungkin sekian dulu dari saya untuk materi kekhasan atom karbon ini ya. Nanti kita lanjut pada pembahasan senyawa hidrokarbon bagian alkana ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.